Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo, akan mepresentasikan sebuah bangunan berstruktur baja dari tugas besar mata kuliah struktur baja 2 yang diampu oleh beliau, Bapak Ashal Abdussalam. Saya dan tim telah menyusun sebuah perhitungan perencanaan struktur baja. Tim saya terdiri dari Mas Fatul Faizin, Mas Ito Unajah, Mbak Mela Ambarsari, dan Bung Ridwan. Saya Ruhan Fawaid sebagai moderator, dan tim yang saya sebutkan tadi adalah pemateri. Untuk materi akan dijelaskan oleh pemateri-pemateri kita. Yang pertama itu ada Bung Ridwan yang akan menjelaskan tentang perencanaan gedung 2 lantai. Kepada Bung Ridwan dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan gedung 2 lantai bangunan kafe. Data perencanaan kegunaan bangunan kafe, kecepatan angin 8,8 km per jam, jenis tanah lunak. Kecepatan angin dan jenis tanah sudah dihitung dari wilayah Wonosobo. Zona gempa 4 itu dihitung dari BMKG. Mutu baja A50 sudah ditentukan dari soal. Mutu baut A3490 juga ditentukan dari soal. Selanjutnya, metodologi perencanaan. Denah gedung terdiri dari 8 bentuk balok pada arah X dengan panjang bentang terbesar 8 meter dan 6 bentang balok pada arah Y dengan bentang bervariatif yaitu 4 meter, 5 meter, dan 10 meter. Denah gedung selengkapnya seperti pada gambar berikut, ya bisa dilihat di sebelah ada gambarnya. Struktur portal mempunyai 2 tingkat, termasuk atap dengan tinggi antar tingkat 4 meter dengan jarak antar kolom 4 meter dan 5 meter. Model struktur selengkapnya seperti pada gambar 3.2 dan gambar 3.3. Selanjutnya, spesifikasi dan data struktur. Model struktur direncanakan terletak di Indonesia, wilayah gempa zona 4 pada jenis tanah lunak. Gedung terdiri dari 2 lantai dan fungsi gedung sebagai kafe dengan beban hidup 250 kg per meter persegi, PPUG 1983. Lantai gedung menggunakan bahan beton bertulang dengan FY 44 MPa dan FY 290 MPa. Struktur utama, balok dan kolom menggunakan bahan baja dengan mutu baja A50. Selanjutnya perhitungan balok induk akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Saudara Mela Ambarsari. Monggo Mbak Mela, waktu dan tempat kami persilahkan. Selanjutnya adalah perhitungan perencanaan balok induk. Yang pertama adalah analisa balok induk KSP, terdiri dari 2 yaitu LIG dan LY. Untuk LIG balok induk KSP sama dengan 1/3 kali 5 yaitu bentang baja sama dengan 1,67. Kemudian untuk LIG balok induk AS2 sama dengan 1/3 kali 4 bentang baja sama dengan 1,33. Selanjutnya, analisa pembebanan balok induk KSP beban mati,
Yang pertama adalah beban plat, yaitu 1,67 kali 2,5 kali 0,12 kali 2400 sama dengan 960 kg per meter. Kemudian untuk berat spasi yaitu 0,02 kali 2100 sama dengan 42 kg per meter. Dan untuk berat traso 0,02 kali 2400 sama dengan 48 kg per meter. Dan untuk berat plafonnya plus penggantung sama dengan 18 kg per meter. Dan untuk berat instalasi listrik sama dengan 3 kg per meter, kemudian dijumlahkan menjadi 1071 kg per meter dan dikonversikan menjadi 0,7196 kilopon per feet. Kemudian analisa pembebanan balok induk KSP, beban hidup dan beban terfaktor. Untuk beban hidup, KL sama dengan 1,6 kali 2 kali 250 kg per meter sama dengan 833,33 kg per meter dan dikonversikan menjadi 0,5599 kilopon per feet. Sedangkan untuk beban terfaktor, QU sama dengan 1,2 kali hasil beban mati yaitu 0,7196 plus 1,6 kali beban hidup yaitu 0,5599. Hasilnya sama dengan 1,7593 kilopon per feet. Kemudian untuk luasnya sama dengan 5 meter, kemudian dikonversikan lagi menjadi 16,4 feet. Selanjutnya analisa pembebanan balok induk KS2 beban mati, yaitu sama dengan analisa pembebanan balok induk ASP pada beban mati juga. Yang membedakan hanyalah pada platnya yaitu 1,3 dengan hasil 768 kg per meter. Untuk berat spasi, berat raso, berat plafon dan penggantung, berat instalasi listriknya sama. Kemudian untuk jumlahnya yaitu 879 kg per meter dan dikonversikan menjadi 0,5906 kilopon per feet. Kemudian untuk analisa pembebanan balok induk AS2 beban hidup dan beban terfaktor. Untuk beban hidupnya yaitu 1,3 kali 2 kali 250 kg per meter sama dengan 533,33 kg per meter dan dikonversikan menjadi 0,3583 kilopon per feet. Dan untuk beban terfaktor yaitu QU sama dengan 1,2 kali beban mati yaitu 0,5906 ditambah 1,6 kali beban hidup yaitu 0,3583 sama dengan 1,2820 kilopon per feet. Untuk luasnya yaitu 4 meter dan dikonversikan menjadi 13,12 feet. Selanjutnya adalah perhitungan perencanaan analisa balok anak ASB. Sama seperti perencanaan pembebanan balok induk, yaitu terdiri dari dua. Yang pertama LIG dan LY. Untuk LIG balok anak ASB sama dengan 1,3 kali 2,5 setengah dari bentang baja yaitu 0,83. Dan untuk analisa balok KS2 yaitu LIG sama dengan 1/3 kali 2 setengah dari baja sama dengan 0,67. Untuk analisa pembebanan balok anak ASB beban mati pun sama, yang membedakan tetap pada berat plat yaitu 0,3 diambil dari LIG ASB ini. Hasilnya itu 480 kg per meter. Dan untuk berat spasi, traso, plafon dan penggantung instalasi listrik itu sama, yaitu hasilnya 591 kg per meter. Kemudian dikonversikan menjadi 0,3970 kilopon per feet maksudnya. Kemudian untuk analisa pembebanan balok AS2 beban hidup, yang pertama KL 0,83 kali 2 kali 250 kg per meter yaitu 416,67 kg per meter sama dengan kemudian dikonversikan menjadi 0,2799 kilopon per feet. Dan untuk beban terfaktor QU 1,2 kali 0,3970 beban hasil dari beban mati ditambah 1,6 kali 0,2799 untuk beban hidup sama dengan 0,9244 kilopon per feet. Dan untuk luasnya yaitu 2,5 meter dan dikonversikan menjadi 16,4 feet.
Dan untuk analisa pembebanan balok anak AS2 beban mati sama seperti perhitungan pembebanan balok sama seperti analisa pembebanan balok anak ASB. Ia membedakan yaitu pada berat plat 0,6 dengan hasil 3,84 kg per Newton dan hasil akhirnya untuk perhitungan yang lainnya sama dan hasil akhirnya 495 kg per Newton. Kemudian dikonversikan menjadi 0,3326 kPa per feet. Dan untuk analisa pembebanan balok AS2 pun sama seperti analisa pembebanan balok ASB. Ia membedakan hanya pada angka 0,6 kali 2 kali 250 kg dengan hasil 500 kg, dan pada beban terfaktor yang membedakan hanya pada nilai QD atau nilai dari beban mati dan nilai QL, nilai dari beban hidup. Kemudian membedakan lagi adalah pada luas yaitu 2 meter, kemudian dikonversikan menjadi 6,54 feet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pak I. Perencanaan plat lantai. Perencanaan plat lantai merencanakan plat lantai kafe dengan sing bener kini ketutupan kini ora apa-apa grid digeser-geser ngene sub nang ngisor ngonyong ya. Langsung saja, terima kasih kepada saudara Mbak Mila atas waktunya. Pertama, perencanaan plat lantai. Rencanakan plat KV dengan FC sama dengan 44 MPa dan FY 290 MPa. 2. Perhitungan pembebanan plat lantai, beban hidup, dan berdasarkan PPIUG untuk gedung KV 1983 yaitu sama dengan 250 kN per meter persegi. Ketiga, beban mati. Beban mati terdiri dari tabel plat, berat, dan lain-lain. Keempat, yaitu beban ultimate. Untuk tinjauan lebar 1 meter plat, maka hasil tersebut 913,6 km persegi. Oke, perhitungan lebar ekuivalen untuk mengubah beban segitiga dan beban trapesium dari plat menjadi beban merata pada bagian balok, maka harus diubah beban ekuivalen yang besarnya dapat ditentukan seperti dalam gambar tersebut. Perhitungan tulangan. Dalam perhitungan tulangan ada sebuah perhitungan tebal plat, FC, FY, tebal penutup beton, dan lain-lain. Rekapitulasi tulangan lapangan arah X, tulangan lapangan arah Y, dan lain-lain sudah ada pada gambar tersebut. Mungkin dalam perencanaan tangga akan dijelaskan kepada saudara Ito. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan tangga. Sebelum saya menjelaskan tentang perencanaan tangga, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tangga. Tangga merupakan bagian dari struktur bangunan bertingkat yang sangat penting untuk menunjang antara struktur bangunan dasar dengan struktur bangunan tingkat di atasnya.
Penempatan tangga pada struktur suatu bangunan sangat berhubungan dengan fungsi bangunan bertingkat yang akan dioperasionalkan. Di sini data perencanaan tangga kita adalah tipe tangga itu tangga tetap dengan lebar tangga 100 cm, panjang tangga 200 cm, elevasi bonders 200 cm, perbedaan elevasi 400 cm. Antret atau bisa dibilang sisi horizontal pada anak tangga, dan optret adalah sisi vertikalnya. Di sini kontrol menggunakan rumus O plus A sama dengan 57 kurangi 65 dinyatakan aman atau oke. Dan 17 plus 30 57 kurangi 65 juga masih oke. Untuk mengetahui jumlah optret bisa kita hitung dengan cara elevasi border 200 cm dibagi 20, yaitu optretnya tersebut. Jadi dapat diketahui jumlah optret pada tangga yang akan kita rencanakan ini adalah 10 buah. Sedangkan untuk jumlah antretnya bisa diambil dari 10 atau dari lebar tangga itu dikurangi 1, maka jumlah antretnya ada 9 buah. Kemiringan tangga ini bisa kita hitung menggunakan 20 kurangi dibagi 30, yaitu dari elevasi border dengan antret dan optretnya. Jadi bisa kita hitung menggunakan 20 per 30. Jadi ketemu 0,587 atau lebih kecil dari 35 derajat. Jadi kemiringan tangga ini masih aman. Untuk pembebanan portal, perencanaan balok di sini kita menggunakan ada data perencanaannya, ada frame 52, M1 542,239 kilopon per feet yang dikonversikan menjadi 6306 kilopon kali in. MX nya 542,239 kilopon per feet dan dapat dikonversikan menjadi 1473,8 kilopon in. Untuk M2 nya yaitu negatif 542,239 kilopon per feet bisa dikonversikan menjadi 9.176,51 kilopon per in. Profil di sini kita profil W14 kali 176 di mana A-nya 551,8 in kuadrat, R6,43 in, RY 4,02 in, SX 281 in kuadrat, C 40.500 in kuadrat, IY 838 in pangkat 4. Untuk perencanaan kolom akan disambung oleh saudara Ruhan, sekaligus nanti akan penutup dan kesimpulan. Untuk saudara Ruhan silahkan. Oke. Untuk perencanaan kolom sendiri kita menggunakan profil WF 250 kali 125. Itu kita menggunakan baja jenis H. Jadi H rulit. Nah, kenapa kita menggunakan baja H rulit itu sudah ketentuan dari pihak dosen. Nah, seperti itu. Oke. Penentuan baja tersebut itu diambil dari angka 1 per L 1 per 20 dikali L. L nya itu kita ambil dari tinggi kolom, yaitu 4 meter. Nah, terus untuk profil itu WF 250 kali 125, FY nya kita ambil 290 MPa, itu diambil dari tabel SNI nya. Untuk bangunan lantai 2
kafe, jenis kafe. Nah, terus angka W itu 29,56 itu diambil dari tabel baja. Oke. Seperti itu ya untuk perencanaan kolom. Nah, jadi kolom 25 cm dikali 125 dikali 12,5 cm untuk kolomnya. Oke. Nah, demikian presentasi dari sang pemateri. Di sini saya akan memberikan sebuah kesimpulan berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai pengaruh penambahan kombinasi beban angin dan beban gempa, maka diambil kesimpulan sebagai berikut. Nah, untuk penentuan kesimpulannya ada balok induk per 5 meter. Terus ada balok induk lagi per 4 meter. Kemudian ada balok anak setengah dari balok induk 5 meter yaitu 2,5 meter. Oke. Terus balok anak yang kedua itu setengahnya dari 4 sebab X-nya itu 4 dan Y-nya itu 5. Jadi kami punya panjang kali lebar. Panjang itu 4, lebarnya itu 5. Seperti itu. Dengan profil sama semua, aman semua terhadap momen, terhadap geser, terhadap defleksinya. Seperti itu. Terus dari kombinasi pembebanan aksial dan lateral itu kan beban angin, profil masih aman-aman saja. Kombinasi pembebanan aksial, lateral, terus kepada beban gempanya itu aman-aman saja terhadap resign atau untuk pembesaran profilnya. Dari perhitungan kontrol masing-masing elemen aksial, geser, momen memenuhi syarat, aman untuk digunakan. Terus untuk profil kolom itu menggunakan WF 250 kali 125. Demikian tahapan-tahapan presentasi yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat bagi kalian, bagi pendengar atau pembaca. Sekian dan terima kasih. Banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu anane video nih.